Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Patut bangga, Indonesia bersiap jadi raja minyak baru dunia. Betul, bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengukir sejarah baru. PT Pertamina melalui Pertamina Research and Technology Center (ITB) meluncurkan produk Grand Diesel atau D100 yang merupakan hasil pengolahan minyak kelapa sawit 100%. Di mana hal ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia karena telah menjadi negara pertama di dunia yang dapat mengolah bahan bakar dari 100% bahan nabati, yaitu dengan menggunakan minyak kelapa sawit atau CPO yang merupakan tanaman minyak nabati yang paling produktif di daratan Indonesia. Coba bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. 110 triliun rupiah per tahun. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Diketahui sebelumnya, usaha mengurangi ketergantungan energi fosil juga dilakukan pada 2016 melalui kebijakan B20. Kemudian pada tahun 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan perintah agar mandatori pemakaian bahan bakar itu dijalankan secara masif di semua sektor. Pada tahun 2019, lagi-lagi Republik Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan program B30. Pencampuran 30% biodiesel pada minyak solar yang dapat menghemat impor BBM hingga 55 juta barel per tahun. Program B30 ini sebetulnya program yang digagas oleh pemerintah dan sangat disupport oleh Pak Presiden, mencampur antara solar dengan gitu ya. Tahun lalu, tahun ini kita mulai dengan 20%, nah kemudian sekarang nambah lagi 30% campuran yang dari proses dari kelapa sawitnya. Proses tersebut bukanlah tanpa hambatan. Produk sawit Indonesia pernah mendapat diskriminasi akibat kebijakan Uni Eropa yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel Indonesia di pasar Uni Eropa. Namun, diskriminasi tersebut lantas tidak membuat Indonesia getar. Melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia justru menantang kembali dengan mengajukan gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Hadirnya produk Grand Diesel atau D100 menjadi jawaban untuk menyediakan energi ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, kehadiran D100 akan membuat produksi penyerapan kelapa sawit domestik menjadi lebih optimal. Tentu hal ini pun akan membawa keuntungan bagi para petani sawit di Indonesia.